terendah ya. Titik terendah itu setelah maraton season 2, terus kita mungkin terlalu terlena. Bukan terlena, mungkin kayak terlalu bersantai mungkin ya. Dan akhirnya reality hits, terus terjadi sesuatu kepada gua ya kan. Orang-orang mulai lupa nih, live streaming, mulai sepi dan lain segala macem. Kalau tidur, Mas. Woi, lagi ngobrol Mas. Hargain dulu. Orang cerita lu. Lagi cerita. Gua kira mau ke dalam dulu, oke lah. Gua kira mau ke dalam rumah, oke. Baringan begitu. Tidur baring. Dengerin dong. Oke. Gak sedon care itu Mas. Masa masuk ke Yang don't care day. Iya. Oh, you? Sedon care itu masa? Sorry. Iya, terus udah mulai tuh sepi job, terus udah mulai ada analitik ahli sosial media dari followers gue, ya kan. Terus pada ngeliatin, yuk, ada yang analitik, yuk, tolonglah katanya. Kayaknya lu mesti turunin harga endorse lu dah. Gue liat orang lain masuk brand lu enggak. Jadi kemahalan. Iya, dinasihatin kayak gitu gua. Gua di titik itu kayak anjing lah, apa gua turunin ya? Gak relate. Enggak, gue tuh malah seneng sama konten lu ngomong sendiri, kenapa nggak dilanjutin? Konten gua? Iya. Yang ngomong sendiri. Yang lu live stream, jadi guys, gue tuh punya cerita yang gitu-gitu. Oh, iya itu. Itu kan bisa itu jadi bagus loh. segmen sendiri. Iya, makasih ya. Niko dengan marah-marah anjingnya kan juga bisa. Dapat brand anjing kan lu? Husky. Oh, itu husky. Gue nonton ya. Gitu lah. Permainan kita emang gitu guys ya. Ini bukan minta dikasihanin sekali lagi, tapi meta kita selalu gitu gak sih? Iya. Biasa habis ngoceh di video ada kerjaan masuk kan. Bukan minta dikasihani. Kerjaan mulai masuk tapi kayak nonton dia nih, kasihan sama kita nih, gitu. Boleh dah dicoba sekali nih, kasihan nih gembel gitu. Gila. Tapi gue juga ada satu cerita lagi. Waktu itu gue masuk podcast, gue duet sama Ibot. Terus gue kayak berpikir, nih, gue tahu. ini kombinasi macam apa? Orang ngelihat gue tektokan sama Ibot di mana gitu. Terus ternyata orang kreatifnya bisik-bisik di belakang. Si Aloy kemarin nggak bisa ya? Harusnya Aloy sama Ibot. Ternyata lu spare part. Kucada. Rolling deh, Yuka oke kayaknya. Lu kaget gak tektokannya sama gua? Kaget kan? Kok Yuka gitu? Memang berinteraksi banyak kita tuh season 2. Sering tektokan. Aduh, anjing lah. Aduh, ada cerita dulu. Boleh ceritain gak ini? Selagi gak menyebut sebenarnya. Iya. Iya. 30 September. Kenapa? Harinya selalu pasti gue ingat. 30 September. Gue dapat chat dari manajer. Ini chatnya, tapi eventnya bukan hari itu. Oke. Ya, gue tidak mau kasih tahu event nanti bisa dicari orang. Tapi chat ini gue terima tanggal 30 September. Oke. Eventnya setahu gue tuh jauh deh, eventnya emang udah di link jauh. Oke. Brand segala macam. Terus dari kabar tersebut memang kerja ini juga jauh dari tanggal tersebut. Gue gak mau tapi tanggal 30 itu adalah hari yang mungkin gue. Ya udah. Marah ke Ambil. Jadi ada brand yang gue harus kerjain. Dan seperti manajer pada umumnya, kalau memang manajer tidak bisa, dia mengutus satu orang atau brand yang datang, ya kan? Udah jadi halumu. Ya. Oke. Lalu ngobrol-ngobrol, gue tanya SOW seperti apa, gue harus ngapain, gue harus kemana, gue harus kerjain apa. Oke, tak, sip. Datanglah 30 September jam 9.45. Cek. Jod, maaf kenapa? Di tanggal ini gue nggak bisa hadir. Oh ya nggak apa-apa, ada orang dong segala macam. Orangnya juga lagi nggak bisa lagi, Jod. Nggak apa-apa, brandnya aja. Jod, sorry banget, di tanggal tersebut brandnya lagi nemenin Arab. Jadi gue kerja
sendirian. Sakit. Sakit. Solo. Masa gue jadi YouTuber indie lagi? Masa kayak video lo ke kantor Google. Kita lagi kantor Google guys. Itu tahun berapa itu? 2016. Berat nih. Aduh. Cita yang ke konser Blackpink. Tolong konser Blackpink keluarin. Keluarin. Belum Keluarin. denger konser Blackpink. Konser Blackpink. Mereka belum dengar. Banyak penonton bareng belum dengar. Intro dulu kali ya. Intro dulu. Terus dulu. Konser Blackpink. Aduh, Enggak, bukan. Habis nih gua nih. Ayo. Masih di suatu hari HP ku ada WA. HP-nya ada WA. HP ku ada WA. Mas, boleh tanya red card nggak buat visi? Oke. Aku bilang, untuk brand apa? Jangan disebut. Enggak aku sebut. Hmm. Enggak, ini untuk manggung. Aku nanya. Aku mikir kan, manggung. Yakin mau aku ngedrum? Yang nemenin siapa? Enggak usah ngedrum. Mikir dong, aku ngapain? Enggak. Boleh tanyain harganya Aloy nggak? Masa jadi CP? CP 46. CP 46. Tapi kalau itu banyak gak sih? Kayaknya aku juga pernah ngalamin. Sering gua, Aku juga pernah ngalamin gak sih? Banyak yang pernah ngalamin. Enggak, kenapa enggak langsung to the point gitu? Kenapa enggak langsung to the point? Tapi ya, Kan ada rasa bahagianya dulu nih. Ekspektasinya kerjaan nih. Tapi itu hits different di saat lu gak ada job. Iya, beda, Ger. Itu hits different. Sakit buat kita, Ger. Ya, aku masih. Oke, aku kasih nomornya Cik. Bisa ngedrop. Yang penting ngadmin. Perpanjangan tangan. Talent manager. Konser Blackpink. Konser Blackpink. Di konser Blackpink itu kan aku sama Jess. Intinya aku sendirian dan pulangnya itu sama Jess sama Cynthia. Perjalanan kita menuju mobil. Ada seorang bapak-bapak gojek, abang-abang gojek. Weh, temennya Arab ya? Udah biasa, jujur Udah biasa. Udah biasa. Udah nggak kena, begitu udah nggak kena. Itu fine. Udah biasa. Nggak kena gua. Oh iya bang, Ya. kayak gitu kan. Karena waktu itu agak rame, Cynthia agak 3 orang 4 orang di belakang. Oke. Terus aku mendengar, weh Cynthia cantik banget, foto bareng yuk. Mulai nih. Lu kalah. Udah kena nih. Oh, udah kena. Udah kena. Bisa tahu nama Cynthia. Tapi lu temannya Arab. Oke. Oke. Akhirnya aku ceng-cengin Cynthia, wih Cynthia cantik banget gitu kan. Akhirnya kita jalan bareng nih. Berikutnya jalan bareng. Bertiga nih. Bertiga nih. Tahu Jess. Sama Cynthia. Cynthia. Oke. Ada orang cewek lari. Datang. Boleh minta foto bareng nggak? Anjing. Terus kita bertiga. Lu GR nih. Boleh. Boleh dong. Humble kita kan. Humble kan. Seneng diajak foto seneng. Iyalah. Ini gue kasih OTP ya. Oke. Boleh minta foto bareng nggak? Boleh. Nih. Fotoin Jess sama Cynthia. Setiap subuh dia ngisi loh. Makanya itu gue ada trik baru untuk mengurangi rasa sesak di dada. Sekarang, setiap kali gue jalan sama siapapun, termasuk Grace, set, bareng. Gue udah tahu nih, di ujung mata gue nih udah ada yang mau ajak foto nih. Tapi gue nggak tahu nih Siapa? siapa. Nggak pernah diajak. Misalnya nih ya, Rap, boleh ajak foto nggak segala macem. Gue kabur gini, sampai kayak Panggil Bang, bokap. gitu. Gue selalu pakai cara itu.
Oh itu baru ya? Apa? Itu baru. Gue udah pakai dari 2 tahun lah. Tapi biasanya kita jalan terus. Kebanyakan jalan terus. Waktu jalan tapi ada ekspektasi. Panggil gua dong. Tahu kali, tahu ya. Tahu ya. Jadi, Tahu waktu kali ya. sama Ibot berdua, waktu sama Ibot berdua kayak kita bareng loh berdua loh, yang diajak foto Ibot doang gitu loh. Iya. Udah enggak malah rambutku udah kuning gini loh. Udah mencolok loh. Ngaruh, Pe. Tapi kalau kalian perhatiin posenya Brevi sama Gedi sama nih begini. Orang juga punya keresahan. Oh, oke. Sorry, Ger. Ya Allah, Ger. Gue pengen denger seberapa horor. Serasa apa sih? Kalau misalnya kayak ini berkaca dari setelah season 2 nih ya. Iya, setelah season 2. Kayak kan gue berada di lingkungan di mana lu perhatiin deh, gue paling nggak pernah muncul dibandingin nggak sebanyak lu orang. Tapi paling sukses ya. Terus Iya. Sabar. Kasih kesempatan. Jangan dibantai dulu. Jangan dibantai dulu. sorry, ini rasa iri. Iya. Itu yang ngomong iri hati ya. Tadi hati, sorry. Karena di realita kita nggak mungkin bilang gitu ya. Logikanya nggak main tadi, sorry. Lu tenang dulu. Kasih kesempatan. Karena gue merasa ketika gue muncul di podcast orang, gue nggak bisa ngejokes dibandingkan kalian semua. Kayak di season 2 tuh gue nggak, ya gue orang yang paling nggak lucu gitu ibaratnya. Ya kayak gitu, pas mau masuk ke season 3 kayak gini, ya ini keresahan gue juga. Dia Gitu. mikir dia nggak. Gue temen gue ini 8 orang semuanya komedian nih. Lu ngapain, lu punya punchline, semua orang mau ngapain pasti mikirin punchline-nya gitu loh. Gak punya punchline, tapi punya angka. Tapi karisma. Karismatik. Nggak lucu tapi Tapi kan dipanggil. tetap orang punya keresahan. Gak lucu, Orang tapi punya jobnya Buat banyak. apa lucu kalau gitu kalau nggak dipanggil? Nah, kalau mereka kayak gitu, Gak lucu nggak tapi bisa trending. masuk. Gak lucu tapi trending 1. Nah, itu mereka nggak bisa. Bisa. Gue juga ada cerita. Coba dah, ayo. Ini paling dekat nih, dia paling dekat nih. Ini Paling Ini dekat. oke nih. Paling atas kita nih. Iya. Sebelumnya minta maaf kalau nggak lucu. Gak apa-apa. Ini Gak mesti keresahan. lucu. Kita tuh sebenarnya itu keresahan tuh berlucu tau nggak? Iya. Tapi nyakitin atau Nyakit enggak? ya, berapa sakit karena itu yang lucu. Tragedi itu yang lucu. Di gua Tragedi itu yang pribadi lucu. tusuk. Oke, coba. Ini nih. Kan gua udah lumayan main DJ kan. Iya. Lumayan. Gua selalu bilang Coffee Chong. Kok suatu saat nanti gua bisa ngalahin lo atau setara. Ya. Itu jadi pecutan buat gua. Ya, Oke. Oke. Suatu saat nanti gua bikin back to back sama lo. Tapi kan itu dengan respect juga. Iya. Dengan respect. Gue bakal buktiin. Gitu kan. Terus ada satu momen Coffee Chong ngajak pergi lah ke klub Oke. di daerah Kemang. Kemang. Jangan disebut nama klubnya. Nggak usah sebut mas. ini saya. Terus ada surprise di situ. Surprise buat klub itu main bareng Coffee Chong. 15 menit. Anjing seneng banget gua kan. Ini. Sama panutan gua hampir selalu nonton live-nya dia. Oke. Main 15 menit start, udah kelar main kan, duduk. Ada ownernya di situ. Ada ownernya. Apa nih lu katakan? Gua masih inget banget tanggal berapa dealnya. Nggak usah. Tanggalnya nggak usah. Nggak usah. Cari-cari. Ya. Jangan. Tapi Coffee Chong nggak main di situ. Iya. Nggak apa-apa, tanggal itu. Tahu gua, ya. Kayaknya ada saya. Oke. Gue deal tanggal segini bareng Vicong. Pas banget kosong le. Senang banget. Mungkin tadi gue main suka lagu gue atau gimana. Gue catat tanggal segini Main di sini. main di sini with Brevi. Asik. Pride abis nih. Pride. Sama King of Night Club. Gapayan, Bos. Lalu gue tunggu, gue tanya-tanya manajer gue ada kontak nggak, ada kontak nggak. Tiba-tiba H-1, terus gue kontak, gue cek-cek, kelewat. Udah lewat tanggal segitu, Kita cek story. nggak ada panggilan. Ya tapi kan gue juga nggak jadi anjing. Iya makanya. Oh iya. Belum shit. Harapan gue back to back sama dia luntur nih. Enggak, tapi kalau misalkan ini juga nggak jadi. Iya maksud gue bukan dianya tapi kayak shit. Iya. Harapan. Udah harapan loh. Ini kalau dia jadi, lu nya nggak jadi sih, wah. Gua tuh Dia jadi diganti Gua tuh sama sering siapa? tuh. Iya, harusnya diganti Sosok lah. siapa? Enggak. Sakit. Tapi gue mau klarifikasi boleh dong. Boleh. Tapi pada saat yang sama pun gue ngomong ke ownernya, gue bilang gue mau main di sini kalau bareng Ibot. Gue bilang gitu. Ownernya bilang. Enggak. Kalau gitu jangan deh. Itu Itu baru sakit. Itu baru
harus sakit. Enggak. Ayo lah kayak gitu dong. Enggak, ini gua kasih tau ya. Akhirnya di follow up sama manajer gua. Ternyata memang masalahnya bukan tanggal budgetnya, nggak ada. Budget mereka udah habis. Tapi kalau waktu itu Ibot gak ada, Tetap nggak jadi kan budgetnya nggak ada buat bayar gua juga. Tapi kalau briefingnya nggak ada, Nah, nggak tahu. Nggak tahu kan. Tapi itu Desember ya buat harusnya ya? Enggak. November. Nggak, November kita ke sana. Main itu Desember. Oh, iya. Tapi Desember karena gue inget banget Ujung November. Iya, budget mereka habis buat Natal. Ya. Gue ingetnya itu. Gitu. Gua ada keresahan. Ini nih. Tapi bukan tentang maraton. Gue sendiri. emang bukan maraton tapi karir. Karir Setelah maraton. Karir setelah maraton. Iya. Gue suka nih. Karir setelah masuk nih gua nih. Gue sih nggak berharap join Side Brothers atau gimana. Ya minimal ini kita relate lah. Iya, itu aja. Karena kan nggak mungkin lah gue bisa mengimbangi keresahan-keresahan kalian yang dar-dar itu kan. Iri lagi tuh, sorry, iri lagi. Itu iri lagi tuh. Itu iri lagi. Masa keresahan kita aja lu bikin dar-der? Jadi Itu realita kita loh. kan sakit loh itu. jadi saya boleh bicara? Life after marathon. Banyak berkah, hikmah, dan tidak lupa musibah. Wajar. Wajar. Sekolah. Karena biasanya mereka datang barengan. Iya. Berkahnya pasti angka bertambah. Exposure, engagement, yang pasti fame, kerjaan tuh nambah. Puji Tuhan, bersyukur banget. Berkah lain-lainnya di percintaan juga dapat. Nadanya salah, bukan dapat. Dapet. Sama dulu. Dia udah observe beberapa cerita nih. Pokoknya cerita ini nggak ada hubungannya sama gue putus lah, nggak ada hubungannya. Oke. Tapi life before that, Oke. ketemu Pujanati, Erika Karlina. Mungkin teman-teman semua di sini tahu ya gimana excitednya gue menceritakan ini ke kalian pertama kali. Guys, gini ya, itu no bullshit lah. Akhirnya sampai pertama kali gue pacaran pun orang yang gue tanya pertama ya kalian juga, kalian gimana, gini, apakah impactnya akan buruk, akan baik. Secara dia adalah sosok besar di TV, di sosial media, di mana gitu. Dan gue siapa? Gue cuman ya yang bisa dibilang mungkin hinaan-hinaan orang tanpa arah lu siapa itulah. Itulah. Di dunia showbiz ya. Iya, di dunia showbiz. Ya, kita anak baru lah. Anak baru. Ijo lah kita ijo kalau di showbiz. Masih plastiknya. Ketemu Erika Karlina yang dengan hype dia segede itu, fansnya banyak. Mungkin waktu gua jalan bareng sama dia setelah masalah dia gede, yang masalah dia hamil itu terkuak dan besar masalahnya, gua pun kena hate. Gua kena hate-nya juga segala macem, sampai gua mendapatkan juga yang pasti exposure dari Erika. Fans-fansnya juga menjadi fans gue juga, ada beberapa lah. Brever. Dan tidak sedikit, banyak. Sampai satu ketika gue pernah ngomong statement tegas banget di sosmed, terutama kayak Erika Karlina. Gue bilang waktu dalam proses gue menyembuhkan dia, dalam arti menyembuhkan tuh gue mengembalikan kepercayaan diri dia. Gue bilang ayo jalan-jalan lagi, keluar lagi, nggak usah takut ke mall, nggak usah takut kemana. Kamu di rumah mulu tuh jadi stres. Di kamar mulu tuh jadi overthinking, jadi banyak mikir. Nggak apa-apa, keluar aja. Akhirnya beliau memberanikan diri pertama kali untuk keluar rumah. Kita ke mall. Oke. Gue bilang tenang aja. Haters itu cuma ada di kolom komentar. Nah dulu mas. Gue tahu arahnya kemana aja. Gue bilang gini. Mereka tuh nggak akan ada di depan muka kita. Nggak pernah ada satupun di hidup aku yang begini. Vicong bangsat, gue gak suka sama lu anjing, gak ada. Biasa mereka tuh di kolom komentar keras-keras, temen pas ketemu bahkan kalau kita DM langsung minta maaf. Mental sosmed. Iya, mental sosmed. Kalau ketemu langsung biasanya ngajak foto paling. Kayak kita misalnya contoh gue sebel banget lihat misalnya let's say yang jauh ya, misalnya Donald Trump lah ya. Karena nih orang gini kontroversi. Kalau gue ketemu dia gue pasti norak. Pasti gue ajak foto, padahal gue gak suka gitu. Itu kayak gitulah. Akhirnya Erika memberanikan diri untuk keluar. Kita ke mall yang baru di mana tuh? Alset itu ya? Premium apa? Outlet. Ya, Jakarta Jakarta Premium itulah. Kita jalan-jalan sampai kita udah mulai capek, terus gue lagi mau beli minum. Dan naik lift, waktu lagi mau ke tempat booth minum itu
menurut gue sangat wajar banyak orang ngajak foto karena fenomena gue berdua sama dia tuh Ya. besar banget pada saat itu. Dramanya, exposure-nya, berita-berita lagi gede banget. Jadi banyak yang ngajak foto. Juga gitu loh ya. Dan gue biasa aja. Ya. Ada yang kadang ngajak foto gue doang, cowok-cowok biasanya, yang ngajak Erika biasa cewek-cewek atau ibu, yang ngajak berdua foto juga ada gitu. Jadi di saat ada yang ngajak foto gue, Erika yang menawarkan diri. Sini mau aku fotoin nggak? Boleh kak. Kalau sebaliknya ada cewek-cewek minta fotoin Erika, gue yang fotoin gitu. Kayak itu udah etika lah ya. Sampai ada 2 perempuan, gue masih ingat dia hijaban gitu. Kak boleh foto bareng nggak? Oh boleh. Akhirnya gue bilang, gue mundur, gue geser jarak, gue fotoin. Sini mau aku fotoin nggak? Ih jangan dong, sama Kak Brevi juga. Erika pun ngajak, udah sini aja sayang. Oh yaudah foto bareng. Gue lupa ya gimana selfie atau gimana. Udah kita pulang beli minum terus kita balik. Terus sama Erika, ya kan akhirnya kamu berani keluar gini-gini ya. Ya gue scroll TikTok. Ini 2 orang tadi yang ngajak gue foto. Gue buka fotonya, captionnya. Sebenarnya nggak mau sih foto sama Brevi, maunya sama Erika doang, tapi kasihan lihat dia menghindar. Terus gue buka kolom komen. Ini the real haters lu nih Brevi. Haters gue nyata, Cok. Tapi kronologinya sangat jelas ya. Sangat jelas. Karena lu minggir. Karena gue minggir. Dan gue udah gak mau, gue bilang, sini gue fotoin aja. Dia kronologinya, caption ini. Sebenarnya sih males foto sama Brevi. Intinya tuh dia gak suka sama gue, cuman mau foto sama Erika. Tapi kasihan dia menghindar, jadi ajak foto bareng. Oh gue kasihan ya. Semenjak itu jadi lu yang takut keluar rumah nggak? Iya nih kayak ngajak nggak? Ayo saya keluar. Saya terus tuh nggak ada tahu. Nggak ada tahu. Mereka cuma mental sosmed sayang. Dibalikin. Jadi